A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Au kama qala wakila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu fil hadis, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Alhamdulillah, puji syukur kita, marilah kita bersama-sama memanjatkan di antara segala puja dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini telah menghendaki kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa terus bersama-sama beristiqomah di dalam perjalanan menuju mardhatillah. Dan mudah-mudahan kita berharap dan memohon serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dua perkara, hidayah dan berupa inayah, selalu ada di dalam hati sanubari kita. Perlu kita ketahui, ada sebuah kisah sejarah yang sangat lucu sekali, yang mana sejarah ini adalah sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah ia? Ia yang bernama Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr al-Azi, yang mana biasa disebut dan dijuluki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah, Hirun, bapak dari seekor kucing. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau dengan Abu, panggilan gelar Abu Hurairah? Karena ketika Rasulullah berada dan selalu ada beliau kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jubah itu besar, tidak jubah yang seperti sekarang. Ininya besar, kantongnya besar. Ketika itu beliau Abdurrahman bin Az-Zahr al-Azdi selalu mengantongi kucing, seekor kucing di kantong sebelah sininya, di sebelah kanan. Dan akhirnya Rasulullah karena penasaran bertanya, "Ya Abdurrahman bin Sakhr al-Azi atau al-Azadi, apakah gerangan yang ada di kantong jubahmu itu?" Akhirnya dia menjawab pertanyaan tersebut dari Rasulullah. "Ya Rasulullah, innahu kitun." Sesungguhnya ini adalah seekor kucing. Akhirnya Rasulullah tersenyum sampai gigi gerahamnya Masya Allah terlihat. Maka disitulah Abu Hurairah dijuluki dan digelarkan, yang asal namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr al-Azadi, digelari dan dijuluki oleh Rasulullah Abu Hurairah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Kita sering mengetahui kalau membaca kitab-kitab hadis, di antaranya hadis Arba'in di pasal pertama, yang di antaranya karangan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai akhir. Sering kita mendengar itu, wa an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah. Sepak terjang beliau dari usia 20 tahun, Masya Allah tabarakallah, sudah menghafal ribuan, ratusan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dengan Rasulullah kurang lebih 3 tahun bersama Rasulullah. Berapa beliau merawikan hadis? Kurang lebih beliau dalam hadisnya itu kurang lebih 5.374 hadis. Tabarakallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah salah satu yang harus jadi kita tauladani. Contoh kisah yang nyata. Bagaimana anak-anak kita didik dan mengerti tentang sabda dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballahi wa sunnatar rasul. Telah aku wasiatkan kepada kalian, sahabat-sahabatku, telah aku wasiatkan kepadamu, umat-umatku, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Telah aku tinggalkan 2 perkara, yang mana 2 perkara ini Anda semua memegang seerat-eratnya, memegang dengan seteguh-teguhnya, tidak tinggalkan. Pedoman sejati, penolong sejati di dunia dan di alam kubur. Apa itu? Kitabullah adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah-sunnah Rasulullah di dalam salat, baik sunnah-sunnah Rasulullah di dalam yaumiyahnya, takrirnya, af'alnya. Hayu sama-sama kita kerjakan sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atas apa perintah Allah, atas segala apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai makhluk, dan menjalankan dan berusaha menjalankan titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, ada beberapa hadis-hadis, perawi-perawi hadis yang sangat terkenal dan termasyhur. Di antaranya adalah ban mati. Kalau saya ngomong biasanya ban mati, agar bisa cepat terhafal. Ban mati adalah salah satunya Imam Bukhari. Satunya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Dan mereka ini adalah salah satu orang-orang yang Masya Allah tabarakallahu ta'ala, Masya Allah, yang memang dekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang emang dekat dengan Allah, takarubnya Masya Allah. Yang kadang-kadang kita pun ingin menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sulit sekali. Karena ada kisah di antara Imam Syafi'i. Sakautu ila waqi'i su'ahifdi. Imam Syafi'i adalah salah satu orang yang hafalannya luar biasa. Sekali baca hafal, sekali lihat hafal. Tapi ketika itu hafalan yang begitu banyak yang sudah dihafal, yang sudah ada di otak dan kepalanya, Al-Imam Asy-Syafi'i hilang begitu aja. Akhirnya Imam Syafi'i menghadap kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'i. Su'ahifdi. Aku ini sulit menghafal, wahai guruku Imam Waqi'. Aku sulit dan susah sekali menghafal. Apa kata jawaban gurunya Imam Waqi'? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Hendaklah engkau meninggalkan segala yang berimbas ke dalam dosa, segala sesuatu yang berimbas di dalam kemaksiatan, kesayiatan, kemukhalafatan. Tinggalkan segala. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbaroni, dan memberitahu kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i bahwasanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan mari kita bersama-sama dari sejarah yang singkat ini, yang tidak lain dan tidak bukan, mari kita bersama-sama mentapaki titah-titah Rasulullah, mentapaki dan menjejaki kisah sejarah para sahabat Rasulullah, mentapaki
dan mengetahui serta memahami di antara apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua pemahaman selalu menyertai kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan dijadikan seorang hamba yang ilmunya bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya al-fakir dan al-hakir. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.